Saya Andreas Kevin Santoso. Saya M. Zulfikar Milus. Saya Husna Latifatul Karimah, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang dihadapkan dengan krisis kesehatan karena pandemi COVID-19. Tidak terkecuali Indonesia. Awal tahun 2020 menjadi pintu masuk COVID-19 ke Indonesia yang sampai sekarang Indonesia masih berjibaku untuk menghentikan penyebaran kasus virus tersebut. Akibat lonjakan kasus COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan berbagai sektor mengalami kelumpuhan. Salah satunya adalah sektor usaha, dan yang paling terdampak adalah sektor akomodasi dan makan minum. Padahal, di masa pandemi seperti ini, makanan dan minuman adalah hal yang sangat fundamental untuk bertahan hidup, terkhusus air bersih. Menurut data dari Indonesia Water Institute, konsumsi air bersih Indonesia meningkat 3 kali lipat dari kondisi sebelum pandemi. Hal ini lantaran banyaknya kebiasaan baru masyarakat, mulai dari rutin mencuci tangan, mandi, ataupun pemenuhan kebutuhan kebersihan lainnya. Akan tetapi, penyediaan air bersih di Indonesia masih belum optimal, di mana air bersih yang ada sudah mulai tidak layak digunakan. Hal ini lantaran produksi batubara dalam negeri pun cukup tinggi. Dari grafik terlihat kecenderungan peningkatan produksi batubara. Lalu, bagaimana kondisi penambangan batubara saat ini? Meski dihantam badai pandemi COVID-19, nyatanya produksi batubara tahun 2020 bisa di atas 557,54 juta ton dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 550 juta ton. Bahkan, per 14 April 2021, pemerintah resmi menaikkan target batubara Indonesia menjadi 625 juta ton. Di lain hal, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah batubara. Bahkan, sejak tahun 1983, Indonesia masuk dalam 10 besar negara penghasil batubara terbesar di dunia. Hingga data terbaru yang dikeluarkan oleh International Energy Agency menempatkan Indonesia pada urutan keempat produksi terbesar pada 2020 dengan produksi sebesar 549 juta ton. Dengan tingkat produksi batubara di Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya, juga menjadikan kenaikan jumlah air asam tambang yang dihasilkan. Timbulnya air asam tambang ini memiliki dampak yang besar bagi kelestarian lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampaknya yaitu menurunnya kualitas air tanah serta air permukaan di daerah penambangan dan sekitarnya. Ini juga mempengaruhi kualitas air pada aliran hulu dan hilir sungai, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sehingga menjadikan tambang batubara sebagai sumber pencemaran yang besar bagi lingkungan. Menanggapi hal ini, sebenarnya pengolahan air asam tambang memang sudah ada, namun saat ini pengolahannya yang biasa dipakai yakni pengolahan aktif dan pasif, yang mana proses ini masih memiliki berbagai kekurangan, yaitu proses pengoperasiannya yang sulit, biaya pengolahan yang tinggi, serta perlu adanya perawatan intensif dan monitoring yang ketat. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut dan meningkatnya kesadaran akan arti penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat, maka dengan bangga kami mempersembahkan karya kami yang berjudul Pemanenan Air dari Limbah Air Asam Tambang Industri Batubara dengan teknologi membran nanofiltrasi, solusi air bersih dan pelestarian lingkungan pasca pandemi COVID-19 di Sumatera Selatan. Berikut adalah alat pemurnian air asam tambang dengan membran nanofiltrasi NF270 dengan ukuran pori 180 dalton dan bersifat hidrofilik. Tujuan pengolahan air asam tambang batubara dengan membran nanofiltrasi 270 adalah untuk menyisihkan COD, TTS, TSS, logam Fe dan logam Mn untuk air asam tambang batubara di Sumatera Selatan. Setiap parameter diuji pada 3 tekanan yaitu 4, 5, dan 6 bar. Dapat dilihat pada gambar. Berikut adalah hasil perbandingan air asam tambang sebelum dan sesudah pemurnian. Gambar paling kiri adalah air asam tambang murni sebelum melalui proses filtrasi. Di sebelah kanan ada hasil air asam tambang yang sudah difiltrasi dengan tekanan 4 bar. Kemudian sebelahnya difiltrasi dengan 5 bar dan berikutnya dengan 6 bar. Sekian pemaparan video singkat dari kelompok kami. Terima kasih.